wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa asyhadu Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Duren, Ibu Dr. Titin Silawati. Alhamdulillah beliau hari ini sehat walafiat. Beliau bisa bergabung dan bisa mendampingi Bapak Ibu peserta PPG pada siang hari ini. Mudah-mudahan terus sehat walafiat, berkah dan manfaat Bapak Ibu. Dan juga peserta PPG Pak Ibu Eka Aprilia Widiono, kemudian ada Bu Widiatul Khairiyah, Ya, Pak. Muhammad Hanifullah dan Pak Saifullah, berempat ya. Ya terus ya Bapak Ibu ya, ini sudah ditunjuk sampai ujian kompre ya. Harus lancar sampai nanti lulus dan bisa nanti kalau lulus di pengukuhan guru profesional. Berarti kan bisa nanti ke Ponorogo. Oke, kita mulai ya. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lebih lanjut, Bapak Ibu, bahwa ujian kompre ini nanti diantaranya adalah menulis Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian verifikasi teori pembelajaran, kemudian juga tentang teknologi pembelajaran, IPEK-nya, kemudian perangkat media, LKPD, apakah mendukung terhadap perangkat pembelajaran, kemudian juga wilayah levelingnya di level lower order thinking atau middle order thinking atau higher order thinking sampai juga penilaian akhir. Itu ya sekilas tentang ujian komprehensi pada yang hari ini. Dan ini nanti ada yang bersifat bersama-sama. Kalau yang bersama-sama nanti nulis Al-Qur'annya. Ya nanti secara individu tentunya nanti baca Al-Qur'annya. Nanti secara kalau verifikasi teori, tipek, kemudian juga pengetahuan nanti bersambung saya sama Bu Dr. Titin Silawati. Oke, yang pertama ini bersama-sama dulu ya, yang bersama-sama, yaitu menulis Arab. Menulis Arab. Sampun disiapkan kertas putihnya Bapak Ibu? Ibu Tintin sudah ada tentang penilaian, sampun dia? Sampun Pak. Oh ya. Sampun. Disiapkan kertas putih dan pulpennya Bapak Ibu. Ditulis Al-Falaq. Monggo ditulis Al-Falaq kertasnya. Pak Saifullah. Nggih pun Pak Saifullah. Oke, terima kasih. Selanjutnya baca Al-Qur'an. Al-Qur'an dipun pegang semuanya Al-Qur'annya. Pegang. Ya, coba dibuka. Juz 18 surat Al-Mu'minun. Semuanya membuka juz 18 surat Al-Mu'minun. Sudah ketemu Bapak Ibu?
Samsul. Ya. 18 ya. Dari Bu Eka, nanti setelah itu Bu Bidiatul, Pak Muhammad Hanifullah, dan Pak Syaifullah ya. Nanti urut berempat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Qala rabbi ansurni bima kadzabun wa awhayna ilayhi an isna'il fulka bi'ayunina wa wahyina فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah secara umum lancar ya. Lancar bagus ya. Memang ada perbaikan-perbaikan, di antaranya ada penulisannya Al-Qur'an ya. Penulisannya Arab ya, distandarkan, kemudian termasuk Bapak Ibu pembacaannya juga secara umum sudah bagus. Cuma ada yang beberapa perlu penajaman di dalam tajwidnya. Oke, itu dulu ya tentang menulis dan baca Al-Qur'an. Selanjutnya kita masuk ke teori belajar. Teori belajar. Kita awali dengan RPP Bapak Ibu ya. Ya, ingat ya RPP Bapak Ibu ya. Sebentar ini buka RPP Bapak Ibu ya. Saya melihat RPP perangkat pembelajaran. Pak Saifullah, perangkat pembelajaran itu isinya apa saja Pak Saifullah? Perangkat pembelajaran ada Prota, Promes, Silabus, RPP itu Pak, instrumen penilaian di dalamnya. Kalau RPP dilampiri perlu apa RPP? RPP instrumen penilaian Pak, sama ya. Materi-materi bisa di situ. LKPD perlu tidak LKPD? Nggih, LKPD. Medianya perlu? Media perlu Pak, dicantumkan. Tapi saya melihat Pak Saifullah itu yang diupload hanya RPP tanpa LKPD, tanpa media, tanpa Pak, di pendukungnya Pak, saya pisah tadi kayak peer teaching. Jadi ini saya buka nggak ada itu. Iya, karena di uploadan ada dua, yang atas RPP, yang bawahnya itu pendukung lainnya media gitu Pak. Jadi saya pisah, sama dengan peer teaching kemarin Pak. Mohon maaf. Tapi nggak ada itu. Nggak ada Pak ya? Saya buka ini komprehensif bahan ajar ya. Saya buka bahan ajar milik Pak Saifullah. Loh, perangkat pembelajaran kurikulum 2013 kelas 2. Yang adanya RP. Nggih.
Ini yang paling pokok. Ini kelengkapan perangkat ini RPP-nya harus ada. Gila. Ya itu ya. Kalau mungkin prota promes silabus mungkin bolehlah apa ini tidak dibersamai nggak apa-apa. Tapi kalau RPP ya dilengkapi LKPP, kedua apa evaluasi. Ini hilaf atau mungkin memang tidak diupload? Diupload Pak. Niki kula slide share Pak nggih. Ini buka komputer dua saya ini. Oh, yang satu untuk Google Meet, yang satu untuk cek perangkat. Kula coba Pak nggih. Soalnya di bawahnya pas Pak. Saya upload itu. Bawahnya di mana? Nggih. Unduh file lain. Oh iya saya cek dulu ya. Pak. Nggih. Ngapunten Pak. Ada unduh file lainnya. Oh iya sudah ada betul. Saya unduh. Soalnya kebesaran Pak saya gabungkan tadi instrumen pendukung saja sudah melebihi. KKM ya melebihi batu ya. Good, sudah ada. Oke, sudah ada. Benda cair ya. Materinya tentang benda apa ini? Benda cair. Medianya oke. Ini media ini lagi saya buka, lembar kerja peserta, ide alat bahan yang diperlukan, cara kerja, penilaian. Oke. Penilaian. Butir soal hot menjawab pertanyaan hot. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Ya konstruksi bagaimana. Jadi kalau hot itu wilayah abstrak ya. Jawabannya berupa wilayah apa? Abstrak. Abstrak itu apa? Hot. Kalau mengenali berarti benda. Kalau memahami berarti masih kelihatan ya, api yang kelihatan. Juga termasuk mempraktekkan berarti kan. Tapi kalau sudah mengelompokkan, membedakan, mengklasifikasi dan termasuk memberi penilaian itu masuk apa? Ya. Pak Saifullah, kalau Pak Saifullah ngajar di MI ini yang terkait dengan dunia kemadrasahannya gimana kira-kira Pak Saifullah meletakkan? Ya cenderung Pak, cenderung dikaitkan walaupun materi-materi IPA seperti itu cenderung dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman Pak. Gimana itu? Meletakkannya di mana? Jadi Jadi begini ya saya sampaikan, Bapak Ibu bisa membedakan Permendikbud nomor 37 tahun 2000 berapa? 18 dan KMA 183 2019. Kalau di KMA itu di KD itu KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 itu muncul. Tapi kalau Permendikbud nomor 37 hanya langsung KI 3 dan KI apa? 4. Sehingga KI 1, KI 2 tidak muncul. Ini perbedaannya. Karena Bapak Ibu ngajar di MI punya kewajiban KI 1 dan KI 2 itu built-in di dalam pembelajaran sebagaimana KMA 183 2018. Maka ini inisiatif Pak Saifullah bagaimana meletakkan itu tadi kondisi di madrasah itu tentang materi ini. Di refleksinya Pak, di pada kesimpulan, kemudian evaluasi tentang pembelajaran. Jadi nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual itu ditanamkan di situ Pak. Soalnya memang untuk KI 1, KI 2 itu adanya di PPKN, kemudian sama mapel pelajaran agama. Jadi kami masukkan di situ. Juga kami masukkan di literasinya Pak. Ya di literasinya nanti langsung built-in memang ya. Tapi Bapak Ibu di MI punya kewajiban tadi ya built-in tentang apa spiritual dan apa sosial. Tapi di RPP ini built-innya di mana Pak Saifullah? Saudara mau melakukan built-in itu nempleknya di dalam gitu ya. Oh nggih. Di dalamnya di mana? Di built-in kan amanahnya kan built-in itu. Nggih.
Di literasinya otomatis Pak. ngajar sopan santun itu otomatis. Di literasinya di literasi yang itu salam Pak. Jadi tentang salam. Tentang memberi salam, tentang menghormati seperti itu. Ya, terus kemudian bersyukur kita bertemu dengan di Google Meet, meskipun ini sederhana, ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kan selalu mengawali begitu tadi. Nggih, Pak, nggih. Bersyukur sehat kita ditakdirkan oleh Allah, kita ketemu di ruang yang sederhana, tetapi ini teknologi tingkat tinggi dan kita bisa meeting, ketemu dengan Bu Dr. Tintin, ketemu sama Bu Khairiyah, ini ya di Google Meet ini kan susah kita ketemu kalau dengan Banyuwangi, dengan Lumajang, dengan Galek ya, dengan Mbak Jombang kan itu. Tapi sama Allah ditakdirkan luar biasa. Ini kan berarti built-in gitu loh Pak Saifullah. Cuma nggak kerasa Pak. Oh ya, saya kan mesti ngawali. Alhamdulillah, wasyukurillah, nikmatillah kan itu ya. Iya. Nggak sadar Pak. Kita di Google Meet ya itu. Ini semuanya ya tanggung jawab Bapak Ibu kan ngajar di madrasah. Ini apa ini spiritualitas dan apa akhlakul kalimah harus apa built-in ya. Built-in langsung praktek kerja coba. Oke, itu Pak Saifullah saya lihat itu ya tentang yang terakhir tentang evaluasi Pak. Nggih, Pak. Saifullah penilaian ya. Ya. Penilaian Pak Saifullah itu kan di tingkat pembelajaran di kelas ya. Nggih, Pak. Itu namanya evaluasi pembelajaran. Untuk ini butir-butir lo pernah dengar istilahnya setingkat itu untuk mendeteksi tentang perubahan perilaku siswa itu selain evaluasi pernah dengar istilah yang lain apa? Asesmen Pak. Oh asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen itu menilai ya kognitif siswa termasuk literasi siswa, kemudian numerasi, juga survei lingkungan seperti itu, dan juga karakter Pak. Jadi menyeluruh. Apa ya? Terus kemudian asesmen itu penelusuran dengan evaluasi. Ya, apa yang paling ekstrim yang menunjukkan perbedaan asesmen? Ada istilah tadi menyampaikan asesmen gitu. Nggih. Pripun nggih. Asesmen. Asesmen mungkin lebih umum Pak, nggak ke kalau evaluasi lebih ke muatan pelajaran tertentu. Kalau asesmen ini lebih umum lah seperti itu mungkin Pak. Oh iya itu. Ya, asesmen itu hanya pemetaan itu ya. Hanya apa? Penelusuran untuk mengetahui pemetaan untuk sebagai pengambilan kebijakan. Jadi maka AKM itu hanya asesmen sekolahannya, madrasahnya, bukan untuk mengevaluasi perilaku peserta didik. Tapi hanya asesmen. Contoh umpamanya sederhana ya, Bapak Ibu buatlah soal saja tanpa jawaban. Saya beri waktu 10 menit membuat soal sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Dari situ langsung kelihatan. Katakanlah Pak Saifullah bisa membuat soal 15, Bu Khairiyah 30, Pak Hanifullah mungkin 50, Bu Aprilia mungkin 70. Langsung dibuat tabel kan kelihatan sekali asesmennya itu. Yang satu 15, 20, 40, 50. Nah itu namanya asesmen. Hanya langsung nah, tapi istilah yang lain ada lagi Pak. Pengukuran ada Pak. Nah apa itu pengukuran? Pengukuran apa ya? Jadi kayak pensekoran gitu Pak. Jadi belum akhir gitu Pak. Jadi pengukuran itu diukur dengan mal gitu ya. Malnya berapa? 1 sampai 10 ya itu ya. Jadi ada alat ukurnya, ada patokan ukurannya.
Nggih. Ukurannya pakai apa? Oh, kalau beli ketela merah kan berarti pakai kilo, kan gitu. Nggih. Oh, kalau beli air aqua, oh pakai apa ini liter, gitu ya. Ini berarti pengukuran itu adalah menilai tapi dengan alat ukur yang telah di. Bagus ya, ada. Nggih. Tapi kalau ada istilah yang lain mungkin ya, ada evaluasi, dan meta evaluasi. Dengar ini? Nggih, Pak. Evaluasi, kemudian evaluasi, dan meta evaluasi. Evaluasi ya, lebih. Ya, jadi yang paling evaluasi pembelajaran itu adalah evaluasi. Nanti evaluasi berarti mengevaluasi panitia UAS, panitia UTS, panitia apa? Ini berarti evaluasi. Terus kalau akreditasi, pernah dengar Bapak Ibu akreditasi itu ya? Pernah, Pak. Nah, itu akreditasi itu berarti meta evaluasi. Meta evaluasi itu akreditasi. Oke, sekilas itu mungkin ada tambahan Bu Dokter Tintin. Terima kasih. Terima kasih. Pak Saifullah? Nggih, Bu. Iya. Sudah berapa lama Bapak mengajar? Mulai tahun 2013 kalau di madrasah, Bu. Sebelumnya? Kok keliru penyempurnaan toh? Perlu keliru penyebutan tadi. Berapa tahun Pak Saifullah ngajarnya? Mulai 2013, Pak, di madrasah. Oh, pendengaran Pak Ahmadi keliru, saya pikir Tegal Belas gitu. Nggih. Sinyal, Pak, nggih. Ya, moga mudahan itu yang dilanjut Tegal Belas. Baik. Oke. 2013. Sebelumnya berarti di mana, Pak? Sebelumnya di pondok, Bu. Cuma bantu-bantu gitu. Di pondok. Nggih. Oh, gitu. Oke. Ini sekarang ngajar di kelas berapa, Pak? Di kelas 2, Bu. Sebelumnya kelas di 2. Kelas 4. Sudah berapa lama ngajar di kelas 2? Baru semester ini, Bu. Apa bedanya ngajar di kelas 2 dan kelas 4? Di kelas 2 lebih aktif anaknya, Bu. Pernah dulu juga mungkin tahun sekitar belasan ya, mungkin 2016 atau tahun berapa, juga mengajar kelas 2, Bu. Sebenarnya mengulangi kembali tapi beberapa tahun yang lalu. Oke. Terus apa yang membedakan, Pak, ya ketika kita merancang pembelajaran untuk kelas 2 dan kelas 4? Kalau di kelas 2 itu harus lebih aktif, Ibu. Pembelajarannya harus lebih aktif. Anak-anak harus lebih banyak berkreasi misalnya ya, membuat apa seperti itu, walaupun di situ juga menulis, artinya misal menulis kata seperti itu, karena mereka itu aktif sekali daripada kelas 4. Kalau kelas 4 ini cenderung lebih mungkin diskusi, sering gitu tanpa aktif meneliti seperti itu bisa. Oke, itu kenapa ya, Pak? Kok kira-kira kok anak-anak kelas 2 itu lebih aktif itu? Kayaknya dari level anunya, Bu, psikologinya mungkin ya, jadi konsentrasinya ini masih belum penuh mungkin. Jadi konsentrasinya memang saya pernah dengar juga bahwa murid itu ya masih kecil utamanya ya, jadi lebih konsentrasinya pendek, jadi berapa menit itu kalau ceramah terus otomatis nggak akan menarik seperti itu. Oke, baik. Ya, kalau misalkan saya boleh kembalikan kepada misalkan, ada loh ternyata tokoh yang mengatakan bahwa ketika kita ngajar itu kita harus, artinya ada loh ahli yang mengatakan ketika kita mengajar itu berarti kita harus memperhatikan siapa yang kita ajar, berapa umur yang kita ajar, karena itu akan menentukan seperti apa bentuk dari kelas kita yang akan kita buat. Pernah nggak mendengar seperti itu? Nggih, Bu. Kira-kira bisa menyebutkan, apakah bisa menyebutkan nggak? Misalkan, iya Bu, menurut
Pak ini atau menurut Bu ini ketika kita mengajar untuk anak usia sekian mereka itu lebih seperti ini maka kelasnya harus begini. Itu teori kognitif Piaget, Bu. Jadi Betul. ya, Ya. jadi kalau umur sekian itu belum kelas 4 ya. Jadi kelas umur 7 ya, umur sampai 7 lah. Itu Iya, sampai masih konkret, operasional konkret, Bu. Jadi harus lebih ke aktivitas dan bendanya harus nyata seperti itu. Misal gambar betul. Atau bendanya yang ada gitu. Jadi lebih menarik daripada ceramah. Betul, iya Pak, betul sekali. Jadi ketika kita mengajar pada anak-anak, kita menyesuaikan anak kelas 2 tentu tidak akan sama dengan kelas 4 gitu. Okay, Pak. Karena kalau kita memaksakan mengajar kelas 2 sama dengan kelas 4 itu sama dengan kita tidak memanusiakan siswa kita karena kita lebih mengedepankan kita ayo Ustaz pokoknya ini. Oke, terus kemudian Pak Saifullah pernah dengar Vygotsky? Pernah, Bu. Apa yang pernah Bapak dengar? Seputar apa itu? Sosial apa, Bu, ya? Lupa, Bu. Betul. Betul. Kognitif, jadi kognitif sosial ngoten, Bu. Betul. Jadi di anak itu memang ada sisi yang dia bisa belajar sendiri. Tapi ada zona kosong namanya ZPD dan itu bisa diisi ketika dia belajar bersama teman-temannya atau dia belajar diajar oleh gurunya. Begitu. Dan memang Vygotsky sangat terkenal dengan bahwa pembelajaran itu bersifat sangat sosial gitu loh. Dalam arti bahwa belajar itu nggak cukup dia sendiri, tapi memang membutuhkan orang tua, membutuhkan teman, membutuhkan guru semacam itu. Betul sekali Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Terus Pak Saifullah pernah dengar Montessori? Belum, Bu. Nah, itu juga termasuk tokoh perempuan yang banyak membahas tentang pembelajaran untuk anak-anak usia awal. Kayaknya yang tahu yang laki-laki semua, Bu. Oh gitu. Ya. Diskriminasi itu namanya. Kayaknya enggak ditampilkan kalau yang perempuan gitu, enggak. Oh gitu. Iya. Dalam teori-teori itu. Sangat jarang ya. Paling Bu, yang kalau yang parenting itu yang saya ikuti kayak Aisyah Dahlan seperti itu. Yang perempuan cuma itu saja kalau yang sekarang. Kalau yang dulu-dulu kayak teori-teori yang lama enggak pernah tahu. Ya kayak Montessori itu termasuk teori yang lama banget, tapi cukup bagus dalam artian merumuskan bahwa kalau anak itu belajarnya memang harus diulang-ulang. Belajarnya itu melalui pengalaman. Jadi kalau anak-anak itu tidak bisa belajar terus diam duduk nyatet nggak bisa gitu loh. Karena itu melawan kodrat alami mereka yang suka bergerak, suka aktif dan tidak bisa disuruh diam sepanjang waktu. Itu Montessori Pak. Oke, terima kasih Pak Saifullah. Oke, tapi belum selesai. Saya masih mau nanya. Oke. Kalau panjenengan ngajar itu unsur tipeknya sudah mulai ada atau belum, Pak? Ada, Ibu. Kalau bisa dikasihkan contoh seperti apa tipek di RPP saya kalau diaplikasikan itu akan seperti ini loh, Bu, gitu. Lebih ke Bu, lebih ke video pembelajaran yang pertama. Kemudian ada aplikasi-aplikasi kayak kuis gitu, Bu ya. Jadi sama dengan peer teaching kemarin saya membuat Google Site yang mana bisa terintegrasi, bisa menyematkan kalau sekarang banyak sekali kuis-kuis interaktif seperti itu yang memang menarik bagi anak, dan itu tidak hanya di kelas. Sebenarnya anak-anak kelas 2 itu sudah HP itu sudah pegangannya gitu, bahkan punya HP sendiri kadang. Jadi kita lebih akan anak-anak itu lebih suka pada pembelajaran atau permainan yang edukatif seperti itu. Jadi disediakan juga kuis-kuis yang seperti itu yang bisa tidak hanya diaplikasikan di kelas namun juga di rumah.
Kalau tipeknya yang saya buat, yang pertama PowerPoint itu ditayangkan, kemudian yang tadi Google Site, karena cuma persiapan saja pandemi seperti itu ya. Jadi sudah mengikuti perkembangan seperti itu, sudah biasa seperti itu. Halo, nge-freeze. Ku Eka nge-freeze nggih? Oh. Cek. Nge-freeze. Oke, sinyal, Pak. Bu Tintin lepas ya? Nggih, Pak. Nggih. Masuk kembali. Halo Bu Tintin? Sinyalnya jelek Pak, di sini apa namanya nggak secure sinyalnya. Nggih, Bu. Oh, di mana itu? Di rumah. Rumahnya kan dekat kampus loh Bu Titin. Pak, ini agak mendung Pak. Kedap mungkin, Bu. Iya. Inje. Baik, oke. Baik. Pak Saifullah, saya kurang mendengar yang terakhir tadi, boleh diulang sedikit lagi. Jadi karena bawaan dari pandemi itu Bu ya, sudah biasa membuat media pembelajaran yang online. Jadi saya pribadi juga memang suka membuat aplikasi-aplikasi atau menggunakan aplikasi yang online itu Bu. Oh ngaten. Okay. Termasuk banyak sekali game interaktif itu yang senang sekali. Oh gitu, Oke, Pak, ini terakhir saya bisa dicontohkan di kelas Bapak terkait dengan kalau mereka siswa sudah di kelas saya akan membuat siswa itu lebih kritis, lebih kolaboratif, lebih kreatif, lebih komunikatif. Bisa dikasihkan contoh? Anak-anak sekalian, mari kita mulai pelajaran berkelompok ya. Pak Guru kasihkan kartu-kartu nomor angka ya, satu-satu. Kemudian sekarang nomornya 1 sampai 4 anak-anak. Nah, yang kelompok 1 mana? Angkat tangan ya, berkumpul di sebelah sini, di bangku sebelah sini ya. Kemudian nomor 2 ya, sebelah sini, ayo berkumpul. Nomor 3 ya, sebelah sini. Nomor 4 dan seterusnya. Nah, anak-anak sekalian, ini mata pelajaran sifat-sifat benda cair ya. Jadi Pak Guru tadi sudah menampilkan tentang sekolah yang bocor anak-anak. Nah, ternyata rumah, sekolah, bangunan itu bisa bocor anak-anak. Masukan air. Nah, kasihan sekali ya. Nah, sebenarnya sifat air itu bagaimana sih anak-anak ya? Air itu sebenarnya bagaimana? Apakah sama dengan benda yang lain? Nah, mari kita anak-anak mengamati percobaan berikut ini. Nah, itu Bu, sebenarnya ada memang di LKPD kelompok itu petunjuk kegiatan untuk mengamati sifat-sifat benda cair. Seperti itu Bu. Ya. Baik. Oke, baik, terima kasih Pak Saifullah. Saya rasa cukup dari saya kembalikan waktunya kepada Bapak Ahmadi. Moga Bapak. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih Bu Dr. Tintin. Dan alhamdulillah sore hari ini ujiannya lancar semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah plong Bapak Ibu. Iya Pak. Terima kasih Bapak ilmunya Ibu. Terima kasih Pak. Iya. Tapi masih senang belajar sebenarnya Pak. Nah? Masih senang belajar sebenarnya. Iya. Ya, baik. Alhamdulillah hari ini lancar Pak Ahmadi sama Bu Dr. Tintin menguji Bapak Ibu dan Bapak Ibu ya lancar semuanya. Mudah-mudahan
kelancaran ini semuanya adalah memberikan kontribusi semangat Bapak Ibu ke depan, lebih maju lagi, dan lancar serta sukses lulus semuanya PPG-nya. Amin. Kalau pulang ke Ponorogo, tentunya mohon ingat sama Bu Dr. Tintin. Siap. Uang mana kantornya Bu Dr. Tintin, nanti bisa dicari di lantai berapa toh Bu Tintin? Lantai 2. Oh, lantai 2, diingat-ingat loh, ditarget Siap. lantai 2, nanti dicari Pak. Insya Allah Bapak. Rombongan. yang Banyuwangi. Pak. Malang yang Motor ya. Nggih, Pak. Nah, nanti suatu saat ke Ponorogo, jangan lupa Amin. Dilulus sekarang. Saya pikir sudah cukup ya. Saya mohon maaf yang setinggi-tingginya Nggih, Pak. kepada semuanya peserta PPG, doanya ilmunya manfaat masyarakat. Amin. Bu Tintin, terima kasih membersamai saya untuk Kami sampai Bapak. jangan lupa besok masih ada sampai besok. Terima kasih matur suwun nggih ngatur kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Makasih Pak. Amin. Monggo Bapak Ibu. Nggih, Bu, monggo.